Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padma Purnamasari Dewi, jurusan Farmasi dari Universitas Mandala Waluyo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai hidung. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sistem indera, di mana sistem indera adalah organ khusus yang menerima rangsangan tertentu baik dari dalam maupun dari luar, yang berupa sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Langsung saja ke anatomi fisiologi hidung. Hidung adalah indera yang kita gunakan mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Hidung merupakan saluran udara yang pertama, yang mempunyai dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Bagian luar dinding hidung terdiri dari kulit. Lapisan tengahnya terdiri dari otot-otot dan tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan konka hidung atau konka nasalis. Kemudian, hidung juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu hidung bagian luar dan hidung bagian dalam, yang dimana hidung bagian luar itu dibentuk oleh tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot yang berfungsi untuk menyebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Kemudian, kerangka tulang terdiri dari tiga, yaitu sepasang os nasalis atau tulang hidung, processus frontalis os maxilla, dan processus nasalis os frontalis. Di sini merupakan gambar hidung bagian luar, yang dimana hidung bagian luar itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu sutura frontonasalis, sutura frontomaxillaris, maxilla frontalis, sutura nasomaxillaris, os nasale, cartilagines nasi laterales, cartilagines alares minores, cartilago alares mayor pros laterale, cartilago alares mayor pros mediale, dan cartilago septinasi. Itu merupakan bagian-bagian hidung bagian luar. Kemudian, sedangkan kerangka tulang rawan terdiri dari beberapa pasang tulang rawan yang terletak di bawah hidung, yaitu sepasang cartilago nasalis lateralis superior, sepasang nasalis cartilago nasalis lateralis inferior atau cartilago alar mayor, dan beberapa pasang cartilago alar minor, dan tepi inferior cartilago septumnasi. Kemudian, hidung bagian dalam atau nasus internus. Hidung bagian dalam juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafumnasi dan septumnasi. Kafumnasi atau rongga hidung itu terdapat tonjolan dan lipatan selaput lendir hidung yang disebut dengan konka, di mana konka itu terdiri dari konka nasalis inferior, konka nasalis media, dan konka nasalis superior. Kemudian meatus nasi inferior, yaitu ruang antar kafumnasi dengan konka nasalis inferior. Ketiga, meatus nasi media, ruang antar konka nasalis inferior dengan media, dan meatus nasi superior media superior, ruang antara konka nasalis media dengan superior. Kemudian, septumnasi. Septumnasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu lamina perpendicularis os ethmoidalis, os vomer, dan cartilago septinasi. Kemudian, hubungan indera pembau dan indera pengecap itu juga memiliki beberapa hubungan. Yang pertama, apabila ada gangguan pada pembau, maka kita tidak dapat mengecap dengan baik. Kedua, ketika seseorang menderita sakit pilek, maka makanan terasa hambar rasanya dan kita tidak dapat mencermati bau dengan baik. Kemudian, inilah bukti antara organ pembau dengan penciuman saling bekerja dengan baik. Contohnya, aroma makanan yang berada di rongga dalam hidung tidak dapat tercium karena serabut saraf di situ tertutup oleh lemer pilet. Kemudian, hidung juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai alat pernapasan, sebagai temperatur udara, melembabkan udara, membersihkan udara, dan menyaring udara. Kemudian, hidung juga memiliki beberapa kelainan. Yang pertama itu seperti penyakit polip, bersin-bersin, dan lain sebagainya. Kemudian, kita melangkah ke bagian lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah dapat meresap berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Kita dapat menikmati makanan dan minuman karena adanya indera pengecap.
Kemudian, permukaan lidah itu bersifat kasar karena memiliki tonjolan yang disebut dengan papila. Menurut bentuknya, papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvallata. Yang dimana papila itu berfungsi membantu untuk memegang makanan. Kemudian, anatomi lidah. Secara garis besar, lidah dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 2/3 depan yang disebut apex dan 1/3 belakang yang disebut dengan dorsum. Kemudian, secara anatomi, lidah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu apex linguae atau ujung lidah, corpus linguae atau badan lidah, dan radix linguae atau akar lidah. Kemudian, makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Tiap kuncup pengecap itu tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut yang berukuran mikro yang sensitif atau mikrofili. Larutan kimia makanan saat berkontrak dengan mikrofili merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke syaraf nomor 7 dan syaraf 9 otak. Impuls diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer, di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Kemudian, otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa makanan dari makanan yang kita makan, dan mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Otot-otot lidah. Otot-otot lidah memiliki arah yang berbeda-beda, fleksibel, dan bergerak ke segala arah. Ada 2 jenis otot pada lidah, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Yang dimana otot intrinsik itu membuat lidah mampu mengubah-ubah bentuk lidah atau memanjang, memendek, dan membulat. Sedangkan otot ekstrinsik lidah membuat lidah dapat bergerak mengelilingi rongga mulut dan faring. Kemudian, otot lidah mendapat enhipoglossus 12. Persyarafan pada lidah dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu saraf sensorik untuk mempersarafi, saraf pengecap untuk mempersarafi, dan saraf motorik. Di mana saraf sensorik untuk mempersarafi itu terbagi menjadi 2, yaitu 2/3 anterior oleh N. lingualis dan 1/3 posterior oleh nervus glossopharynx dan vagus. Kemudian, saraf pengecap untuk mempersarafi itu terbagi menjadi 2/3 anterior oleh serabut N. lingualis dan 1/3 posterior oleh N. glossopharynx. Kemudian, saraf motorik. Saraf motorik itu pertama mempersarafi otot-otot lidah, yaitu otot styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Kemudian, vaskularisasi pada lidah. Vaskularisasi lidah terbagi menjadi 2 arteri. Yang pertama itu arteri lingualis, merupakan dari cabang arteri karotis eksternal, melewati otot-otot pengunyahan bagian posterior pengunyahan, kemudian bagian posterior menuju ke tulang hyoid. Setelah melewati otot hyoglossus, arteri lingualis bercabang, yaitu rami dorsalis lingual, dan di ujung anterior terbagi lagi menjadi 2 cabang terminalis. Yang kedua yaitu arteri sublingualis, berjalan di antara otot genioglossus dan glandula sublingual. Kemudian, fungsi lidah. Lidah itu berfungsi untuk menunjukkan kondisi tubuh. Selaput lidah manusia dapat digunakan sebagai indikator metabolisme tubuh, terutama kesehatan tubuh manusia. Kedua, membasmi makanan di dalam mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Kemudian, mengecap atau merasakan makanan. Keempat, membolak-balik makanan, menelan makanan, dan mengontrol suara dan dalam mengucapkan kata-kata. Kemudian melangkah ke materi anatomi fisiologi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian media lengan atas.
Sedangkan kulit tebal terdapat pada tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Secara embriologis, kulit berasal dari dua lapis yang berbeda, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Secara embriologis, kulit berasal dari dua lapis yang berbeda, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar adalah epidermis yang merupakan lapisan epitel berasal dari ektoderm, sedangkan lapisan dalam yang berasal dari mesoderm adalah dermis atau chorium yang merupakan suatu lapisan jaringan ikat. Kemudian, kulit terbagi menjadi dua, yaitu kulit tipis dan kulit tebal, yang dimana kulit tipis itu terletak pada kelopak mata, kemaluan, dan kulit bagian medial lengan atas, sedangkan kulit tebal itu terletak pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Kemudian lapisan kulit. Kulit terbagi menjadi tiga bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Di sini terdapat juga gambar lapisan kulit, yang dimana lapisan pertama itu merupakan epidermis, lapisan kedua merupakan dermis, dan lapisan ketiga yaitu merupakan hipodermis. Kemudian epidermis atau kulit ari, itu merupakan lapisan luar kulit yang tipis dan evaskuler. Terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Ketebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Dan epidermis terjadi regenerasi setiap 6 minggu. Lapisan epidermis. Lapisan epidermis itu terbagi menjadi 6 lapisan, yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum lucidum atau lapisan bening, stratum granulosum atau lapisan berbutir, stratum spinosum atau lapisan bertajuk, dan stratum basale atau stratum germinativum atau lapisan benih. Langsung saja ke penjelasannya. Stratum corneum atau lapisan tanduk, yaitu lapisan epidermis teratas, terdiri atas beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Dan lapisan tanduk ini mengandung sel keratinosit yang bisa mengelupas dan berganti. Yang kedua, stratum lucidum atau lapisan bening. Disebut juga lapisan barier, terletak di bawah lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma, sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Lapisan bening ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan berbutir. Tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Yang keempat, stratum spinosum atau lapisan bertanduk. Disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel paling berhubungan dengan perantaran jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil, terdiri atas serabut protein. Sel-sel pada lapisan tajur normal tersusun menjadi beberapa baris. Dan yang kelima yaitu stratum basale atau stratum germinativum atau lapisan benih. Merupakan lapisan terbawah epidermis dibentuk oleh satu baris sel toraks atau silinder dengan kedudukan lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel toraks bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis yaitu struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Kemudian lapisan dermis atau chorium. Lapisan di bawah dermis terdiri dari jaringan ikat yang terdiri dari dua lapisan. Yang pertama, pars papillaris, terdiri dari sel fibrikulosat yang memproduksi kolagen. Dan yang kedua yaitu pars leucopillaris, terdapat banyak pembuluh darah limfe dan akar rambut, keringat, dan sebaceus. Kemudian jaringan subkutan atau hipodermis atau subkutis mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak, merupakan jaringan adiposit sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang, sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh, dan penyekatan panas, sebagai bantalan terhadap trauma dan tempat penumpukan energi. Dan selain itu, kulit juga memiliki beberapa kelainan seperti bisul, kudis, herpes, jerawat, dan melanoma. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.